Penyakit jantung koroner atau akrab kita sebut dengan PJK merupakan salah satu penyakit penyebab utama kematian di Indonesia maupun seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat dan juga kebiasaan yang tidak sehat. Menurut data WHO atau World Health Organization pada tahun 2012, sekitar 17,5 juta orang meninggal akibat penyakit jantung koroner ini sendiri. Atau juga sekitar 31% dari 56,5 juta orang meninggal akibat penyakit jantung koroner. Sedangkan menurut data Riskesdas tahun 2013, penyakit jantung koroner ini sebagai prevalensi tertinggi dari penyakit kardiovaskuler. Kalau orang yang masuk PJK ya, aku udah makan kok. Aku udah makan makanan yang udah sehat. Terus kurang doang, terus jarang olahraga juga. Kayaknya aku harus ngadain rapat deh. Selamat pagi kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di pertemuan kita di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dinas Kesehatan dan beserta jajaran, kemudian Ibu Kepala Puskesmas beserta jajaran, dan rekan-rekan sekalian yang ada di forum kita pada pagi hari. Sebelumnya di sini saya sebagai Kepala Desa ingin menyampaikan keprihatinan saya yang mendalam mengenai kondisi kesehatan di desa kami ini. Terutama mengenai penyakit jantung koroner, karena dalam beberapa bulan terakhir saya menerima laporan terkait kasus jantung koroner ini cukup signifikan di desa kita. Nah, hal ini tuh pasti sangat mengkhawatirkan ya, karena penyakit ini tuh seringkali terlambat untuk diketahui dan dampaknya sangat besar untuk kesehatan masyarakat kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku pembukaan dari pertemuan kita di pagi hari ini mengenai kondisi kesehatan yang ada di desa kita. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih saya ucapkan untuk sudah hadir pada pagi hari ini dari semua pihak yang hadir, dimulai dari puskesmas, pemerintah desa, kader kesehatan hingga tenaga medis. Jadi, tujuan kita berkumpul bersama di sini untuk membahas hal yang sangat krusial saat ini, yaitu penyakit jantung koroner. Jadi, penyakit jantung koroner ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga mulai terasa dampaknya di wilayah kita, termasuk di desa-desa. Jadi, ini merupakan salah satu tantangan terbesar kita, yang tidak bisa kita biarkan terus-menerus berkembang tanpa
penanganan yang serius dan terstruktur. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita bisa berkolaborasi bersama dan mengambil langkah yang tepat untuk penanganan penyakit jantung koroner. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada rapat pada pagi hari ini. Sesuai yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan beserta Kepala Desa, bahwasanya kita akan membahas mengenai perancangan program penanganan penyakit jantung koroner. Tim Puskesmas memiliki satu susulan mengenai program penanganan penyakit jantung koroner ini, yaitu program screening dini gratis. Nah, dalam program screening dini gratis ini, kita terdapat tiga kegiatan. Yang pertama yaitu sosialisasi mengenai program screening, yang kedua ada penyuluhan mengenai penyakit jantung koroner, serta pemeriksaan tekanan darah, gula darah, hingga kolesterol. Sebelumnya, izin kepada rekan-rekan sekalian, saya sebagai perwakilan desa mau menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat di desa sekarang mengenai permasalahan yang kita bahas sekarang. Jadi di sini tuh masyarakat desa tuh kadang mereka tuh telat gitu loh sadar kalau mereka tuh lagi sakit. Terus kurang edukasi mengenai penyakit jantung koroner ini karena ya sesuai insidensinya penyakitnya itu lagi tinggi-tingginya. Terus karena penyakit PJK ini tinggi gitu, jadi mereka tuh kadang takut loh kayak mungkin beban biayanya itu mahal. Jadi saya itu aja sih kayak keluhan-keluhan yang ada di masyarakat desa. Baik, terima kasih atas aspirasi yang telah Ibu Ketua berikan. Nah, dapat kita simpulkan, menurut saya, sesuai dengan aspirasi yang telah diberikan oleh Ibu Ketua RT, bahwasanya program screening dini gratis ini merupakan langkah yang tepat untuk menangani penyakit jantung koroner yang ada di desa ini. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya. Di sini kami sangat menyambut baik langkah susulan yang telah diajukan oleh Kepala Puskesmas tadi untuk melanjutkan pelaksanaan program screening dini untuk penanganan penyakit jantung koroner. Jadi ini merupakan bagian penting dari upaya preventif yang harus terus didorong guna menekan angka kejadian penyakit tidak menular di masyarakat. Di sini kami sebagai Dinas Kesehatan siap mendukung dari segi fasilitas, pelatihan tenaga medis, dan pemantauan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Baik, di sini kami selaku pemerintah desa juga mendukung penuh terkait program screening dini yang diadakan oleh pihak Puskesmas, karena ini sangat penting ya untuk menjaga kesehatan masyarakat kami dan juga terutama untuk orang-orang yang berisiko. Di sini kami mendukung penuh secara mobilisasi masyarakat, kemudian menyediakan sarana pendukung agar program ini tuh berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat penuh untuk masyarakat di desa kita. Baik, terima kasih pada rekan-rekan sekalian atas keterbukaannya dalam penanganan penyakit jantung koroner ini. Kami dari pihak Puskesmas untuk membentuk program screening dini gratis ini telah menyiapkan rancangan pembentukan program, mulai dari plan of action, matriks pelaksanaan kegiatan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan. Yang pertama, ada plan of action intervensi penyakit jantung koroner. Sesuai yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya di program screening dini gratis ini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama yaitu ada sosialisasi program screening, yang kedua ada penyuluhan mengenai penyakit jantung koroner, serta yang terakhir itu ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Untuk volume kegiatannya sendiri, kami mengambil 2 sesi, yang masing-masing sesi itu terdiri dari 50 orang. Untuk penanggung jawab di program ini itu ada 2. Yang pertama, panitia acara yang terdiri dari tim prokes Puskesmas serta tenaga medis atau tenaga kesehatan yang ada. Untuk waktu pelaksanaan program ini sendiri itu pada weekend, hari Sabtu Minggu di pagi hari mulai dari jam 8 hingga selesai. Dan indikator dari program screening dini gratis ini lebih dari 80% masyarakat sasaran usia dewasa atau kelompok rentan telah mengikuti program screening. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim Promkes Puskesmas. Kepada tim Promkes Puskesmas saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Puskesmas. Baik, saya akan melanjutkan terkait pemaparan program kita ini.
Jadi saya juga sudah buat terkait matriks persiapan dan pelaksanaan program, di mana dari program ini ada 3 kegiatan. Yang pertama pastinya kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, di mana kami menargetkan tokoh masyarakat serta warga dengan jumlah kurang lebih 50 warga. Dan kemudian di sini kami membutuhkan media cetak berupa banner, kemudian juga ada pengeras suara, karena kami akan melakukannya dengan metode ceramah dan juga media yang kami buat sebelumnya pada pertemuan warga. Kemudian setelah melakukan sosialisasi, pastinya kami akan melakukan penyuluhan terkait faktor dari risiko PJK sendiri. Dan untuk sasarannya itu adalah warga dengan usia di atas 35 tahun, dan kami berharap ada peningkatan pengetahuan sekitar 80% dari peserta yang ikut dari penyuluhan ini. Kemudian penyuluhan ini akan dilakukan oleh narasumbernya langsung dari pihak kesehatan. Kemudian juga kami membutuhkan alat bantu visual dan juga lokasi pertemuan, di mana untuk penyuluhannya dan edukasi ini akan dilakukan oleh petugas kesehatan dengan gambar dan juga video yang edukatif, jadi cukup menarik begitu. Dan terakhir kami akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian juga gula darah dan juga kolesterol, di mana targetnya sama seperti sebelumnya, yaitu warga dengan usia di atas 35 tahun. Dan kami berharap ada 80% peserta yang mengikuti screening ini. Kemudian alat-alatnya sendiri kami membutuhkan alat tensi, strip gula, dan juga kolesterol, dan juga pasien tenaga medis yang sudah ahli. Dan pemeriksaan lapangan ini kami lakukan di pos pelayanan terpadu dengan pencatatan dari hasil masing-masing warga. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, langkah terakhir dari perencanaan program ini yaitu pembuatan monitoring dan evaluasi intervensi PJK. Nah, di sini kegiatan pertama kami yaitu sosialisasi program screening dini dengan indikator jumlah peserta dari yang mengikuti sosialisasi. Lalu kondisi awalnya itu belum ada kegiatan sosialisasi dan sumber datanya berasal dari daftar hadir dan dokumentasi. Targetnya diharapkan 50 orang peserta tiap sesi dan waktunya dilakukan di minggu pertama dan minggu kedua. Metode yang kami gunakan yaitu observasi dan dokumentasi, dan upaya perbaikannya jika ada peserta kurang dari target, kami melakukan perluasan undangan melalui media sosial dan posyandu. Lalu yang kedua ada penyuluhan tentang faktor risiko BJK. Indikatornya yaitu jumlah peserta penyuluhan dan peningkatan pengetahuan dengan melakukan pretest dan post-test. Nah, di sini kondisi awalnya yaitu pengetahuan masyarakat masih rendah. Sumber datanya dari kuesioner, dari pretest, post-test, dan daftar hadir. Lalu targetnya kami mengharapkan 80% peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan waktu yang dilakukan yaitu minggu pertama dan kedua. Untuk metodenya kami menggunakan pemaparan dan tanya jawab atau diskusi. Untuk upaya perbaikannya kami menambahkan sesi tanya jawab dan leaflet edukasi jika terjadi peningkatan kekurangan dari target. Lalu yang terakhir, pemeriksaan tekanan darah dan gula darah serta kolesterol. Untuk indikatornya, ini jumlah orang yang diperiksa dan kondisi awalnya mereka belum dilakukan pemeriksaan massal. Untuk sumber datanya dari laporan hasil pemeriksaan dan targetnya diharapkan 80% peserta mengikuti screening. Dengan waktu yang dilakukan yaitu minggu pertama dan kedua. Untuk metodenya kami melakukan pemeriksaan langsung dan hasil rekap. Lalu untuk upaya perbaikan, kami menambahkan slot bahan habis pakai atau perpanjangan jam tambahan jika peserta membludak. Terima kasih atas pemaparan yang sangat baik dari tim Puskesmas. Kami tim dokter sangat mendukung program screening dini penyakit jantung koroner ini. Penjelasan mengenai hasil pelaksanaan dan pencatatan hingga tindak lanjutnya sudah cukup jelas. Kami tim dokter siap berkolaborasi dalam menyediakan tenaga medis dan memastikan proses pemeriksaannya berjalan dengan lancar di lapangan. Dan juga adanya rencana sosialisasi yang melibatkan kader kesehatan juga akan sangat membantu dalam menjangkau masyarakat secara luas. Kami optimis program ini akan memberikan dampak positif dalam deteksi dini dan pencegahan penyakit jantung koroner di desa kita. Baik dokter, terima kasih atas dukungannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang ingin didiskusikan? Kami akan senang untuk membuka sesi berdiskusi.
Baik, izin rekan dari tim Puskesmas, khususnya Ibu Tim Promosi Kesehatan. Kami sebagai kader Posbindu sangat antusias dengan adanya program screening ini. Namun ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait peran kami di lapangan. Yang pertama, bagaimana kami para kader akan dilibatkan dalam sosialisasi program ini? Apakah kami akan ada pelatihan khusus bagi kami untuk menyampaikan informasi yang benar dan efektif kepada warga? Lalu materi apa saja yang perlu kami kuasai? Selanjutnya yang kedua, saat pelaksanaan screening, apakah kami juga akan bertugas membantu petugas kesehatan? Jika iya, tugas spesifik kami apa saja? Lalu, apakah kami akan dilatih untuk mengukur tekanan darah atau hanya membantu dalam pendaftaran dan pengarahan warga? Oke, baik, saya ingin menjawab terkait pertanyaan dari Ibu Kader tadi. Apakah terlibat terkait kegiatan sosialisasi? Pastinya iya, kami dilibatkan. Nanti juga ada pelatihan terkait materi PJK, terus juga info program, dan juga ada chat komunikasi. Kami juga dari tim Progres Puskesmas akan menyiapkan media berupa leaflet ataupun poster. Terus juga untuk kegiatan screening itu nanti ibu-ibu juga bisa membantu di bagian pendaftaran, penertiban begitu. Yang terakhir terkait kompetensi itu kami mempertimbangkan ada pelatihan terkait kompetensi ini kepada ibu-ibu dari kader begitu. Jadi peran ibu kader ini sangat penting dalam program yang kami rencanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua atas pemaparan yang sangat luar biasa. Di sini menurut saya rancangan pembuatan program sudah terkoordinir dengan baik. Di sini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kepala Puskesmas dan tim Puskesmas. Mungkin untuk detail pelaksanaan lebih lanjut, mungkin akan dijelaskan oleh Kepala Desa. Baik, jadi setelah kita mendengarkan berbagai penjelasan dari berbagai pihak yang ada di forum ini, dapat kita simpulkan bahwa program screening dini ini dapat kita laksanakan di desa kita ya. Dan untuk pelaksanaannya akan kita koordinasi lagi bersama-sama. Kemudian kepada Ibu Ketua RT dan Ibu Posbandu untuk mulai bisa mempromosikan ya agar program ini terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat kita. Terima kasih. Ada keluhan apa Pak Lutfi? Saya ini aja Bu, mau cek kesehatan aja untuk jaga-jaga buat kesehatan saya. Karena saya ngerasa kayak ini belakang ini gaya hidup saya tuh udah nggak baik, jadi kayak pengen intervensi aja gitu buat mereka. Kita cek dulu ya Bapak. Wah, berarti Pak dengan mengenai Bapak termasuk hal-hal ya yang saya sorry 14 gitu ya karena batas normal itu sudah 20 per 70.